yang tenang, duduk yang tenang dalam pesawat kehidupanmu. Silahkan nikmati, tidur apa yang tenang, yang enak, gak usah khawatir. Kan begitu? Dah, mulai hari ini pokoknya inget-inget aja. Setiap kali datang ketakutan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu gak percayanya sama Allah? Gituin aja. Lagi datang sakit, panik segala macam, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu gak yakinnya sama Allah? Allah udah bilang faida maridtu fahuwa yashfin, katanya Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Udah, gak usah khawatir. Lagi pula Allah udah bilang juga, la yukallifullahu nafsan, aku tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Udah, Allah yang ngatur kehidupan. Dia bilang gak akan aku bebani hambaku di luar batas kemampuannya. Di dunia ini semua ujian, semua musibah, semua perih, semua luka, semua galau, semua ketakutanmu, semua apapun yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi di luar batas kemampuanmu, teman-teman. Gak usah khawatir itu. Gak usah khawatir. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh kekhawatiran. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Jangan biarkan hari-harimu terpenjara dalam kegalauan. Jalanin hari-hari dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kan gitu ya? Makanya kalau saya ditanya, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Ya karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini udah ada yang ngatur. Yang ngaturnya tahu yang terbaik. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah berterima kasih kepadanya, yang telah mengaturkan yang terbaik dalam hidup kita. Insya Allah. Lagi pula nih ya, nih saya kasih tahu, orang itu kalau bersyukur bakal disayang sama Allah. Allah cinta kepada hambanya yang pandai bersyukur. Allah cinta sama hambanya yang pandai berterima kasih. Teman-teman saudaraku sekalian, dan saya dapati para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulamanya Allah, rata-rata tuh yang kayak begitu tuh hidupnya tuh seneng mulu. Saya cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama, bagaimana seorang perempuan yang saya ketemuin di bis, wanita di bis judulnya, itu bisa-bisanya mobil ngerem mendadak karena takut nabrak seorang anak yang melintas di jalanan. Itu sampai dari kuatnya ngerem sampai si ibu ini terpelanting bolak-balik sampai berdarah, sampai dahinya terbentur ke pintunya bis. Saya nggak bisa ngebayangin kayak apa tuh pada sakitnya badannya, kayak apa pusingnya kepalanya, dan kayak apa perihnya lukanya karena dia sempat pegangan tangannya malah masuk tuh ke besi yang menonjol, dan itu besinya kemudian merosot gitu kan, akhirnya masuk nih besinya nih ke tangannya, darahnya muncrat. Dan itu waktu kejadian yang seperti itu bibirnya tersenyum kemudian bilang, makasih ya Allah. Kaget banget saya tanyain, gimana keadaanmu Bu? Saya takut nih ada yang salah-salah di sarafnya gitu. Takut aja gitu. Nggak ngomongnya kayak gitu. Senyum lebar banget. Terus dia bilang, makasih ya Allah. Teman-teman saya sekalian, itu waktu saya tanyain gitu kan, saya bilang, oh Bapak gimana keadaan kamu gitu. Orangnya bilang kayak gini, alhamdulillah nah, alhamdulillah. Saya jadi kaget banget gitu kan. Alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya kan heran aja gitu ya. Maksud kamu gimana? Dia bilang, nak, ini Allah lagi nyebut nama kita. Kan Allah bilang, katanya Allah kalau sedang cinta kepada hambanya, dikasihnya musibah kayak begini nih. Allah lagi cinta sama kita. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya, ya ampun, luar biasa.
Nih hamba-hamba model begini nih, udah pasti dicinta sama Allah, udah pasti dicinta sama Allah. Sampai Allah SWT bilang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit kata Allah, dikit. Hambaku yang pandai berterima kasih itu dikit banget. Kalau kita bisa jadi salah satunya, itu adalah sebuah tanda besar bahwa kamu adalah seorang yang pantas disayang, dicinta Allah Subhanahu. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu datang ngeluh-ngeluh apapun aja, coba tanya balik sama hati kamu. Coba tanya balik sama hati kamu. Tiap kali kamu ngerasa, nih kayaknya duit saya nih, dompet saya nih udah tipis banget ya. Ya ampun, kok hidup saya susah banget gitu. Balikin. Susah apa ya saya? Enggak kayaknya nggak susah kok. Ini jangan-jangan nih bukan cuman dompet saya nih yang tipis nih. Nih kayaknya ada yang lebih tipis dari dompet, yaitu rasa syukur saya kepada Allah. Tiap kali kamu datang ngeluh, kenapa hidup saya begini, kenapa hari saya begitu, kenapa saya keadaannya begini, kenapa saya begitu, langsung ingetin sama diri sendiri, astagfirullah, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan saya. Kenapa fokus saya justru kepada hal-hal tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan saya? Bu, kalau bisa dipersenin tuh ya, dari 100 yang gak enak palingan 2 bu, 98-nya enak. Betul apa enggak? Nih kamu lagi sakit nih, apanya? Perut, oh kaki masih bagus aja, kepala masih bener, tangan masih bener, yang lain-lain masih bener. Yang benernya masih 98%. Dari yang gak enak, yang gak nyampe 2% sebenarnya. Kenapa kok fokus kamu kepada yang 2%? Kenapa nggak ke yang 98% yang banyak itu gitu? Allah bilang, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat-ingatlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka kamu akan menjadi seseorang yang beruntung, seseorang yang berbahagia, seseorang yang damai hidupnya, karena yang kamu lihat fokusmu selalu kepada ala Allah, pemberian-pemberian Allah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah, kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dalam yang gak senengnya itu juga tuh seneng sebenarnya. Kayak yang tadi saya bilang, kamu sehat seneng, oh iya itu udah pasti. Tapi sakit pun sebenarnya kalau kamu inget-ingetin lagi sebenarnya seneng juga. Kok bisa? Ngapusin dosa, bikin kamu jadi lebih kuat, bikin kamu jadi naik derajatnya, bikin kamu jadi ada banyak hal teman-teman. Dan bikin kamu bisa diam-diam berpahala, bikin kamu jadi tambah deket sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada banyak banget kebaikan-kebaikan yang kamu bisa dapatkan dalam sakitmu tersebut gitu. Makanya teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan sehat perlu disyukuri, sakit pun juga perlu disyukuri.